Sobat Colenak, Sobat Tani, ketemu lagi di Celoteh Edukasi Peternak. Oke, Sobat Tani, Sobat Colenak. Dimulai tahun 2002 akhir, sekitar tahun Desember, dan sekarang sudah menginjak Februari, jadi sudah sekitar kurang lebih 2-3 bulan. Ada PR lagi nih Kang Dani. Ya, Sobat Colenak. PR yang harus segera cegah dan ditangani lah. Ya, itu dicegah, ditangani. Kalau sudah kejadian ya diobati lah. Iya, Yang sebetulnya. sudah kejadian diobati, yang belum kejadian dicegah, ditangani lah. Nah, ini Sobat Colenak, Sobat Tani. Kemarin saya dapat informasi dari teman-teman di kantor, teman-teman dokter hewan. Kemudian dapat informasi kemarin persis hari Selasa, itu Pak Prof. Dedi, Kepala Badan SDM itu sudah mengungkapkan bahwa di Indonesia sekarang ada lagi, kita sedang kena cobaan, mungkin masih kategori KLB ya, mungkin ya belum wabah. KLB apa? Kejadian luar biasa. Oh, kejadian luar biasa. Kalau COVID kan pandemi, all the world, all over the world. Seluruh dunia. Kalau regional itu endemi. Di bawahnya lagi wabah. Endemi bukan regional atuh. Ya, skupnya lebih kecil lah dari pandemi. Habis dari pandemi terus endemi. Endemi itu berarti memang sudah. Iya. Jadi tapi tidak mendunia. Iya, tidak seluruh dunia. Nah, di bawah endemi itu kalau nggak salah ada lagi istilah KLB. Kasus luar biasa. KLB, wabah. Wabah Saya kira ini apa? Luas. KLB itu biasa kalau di partai-partai. Apa? Komite luar biasa. Kongres luar biasa. Ternyata ada istilah lagi. Bahaya, makanya kalau nyingkat itu Kang Dayat, lihat konteksnya. Iya, benar. Teman-teman. Pernah dibahas, nggak bahas ini. Iya. HPT. Kalau di ternak itu hijauan, pakan ternak. Kalau di tanaman, hama penyakit tanaman. Betul. Tergantung konteksnya. Nah, ini konteks KLB adalah konteks penyakit hewan. Nah, ini penyakit apa Kang Dayat? Nah, kemarin berdasarkan informasi dari Prof. Dedi, Kepala Badan SDM Kementan, itu ada penyakit di wilayah Sumatera. Semuanya saya nggak tahu di mana. Kang Dani lah yang sudah dapat pencerahan. Di Sumatera, nama penyakitnya itu kemarin tercetus LSD. Saya perkira LSD itu singkatan Lembaga Sekolah Dasar. Ternyata bukan. Paling gampang itu LSD singkatannya. Saya lupa singkatannya. Loh, si Dayat LSD. Loh, si Dayat. Sama ya? LSD singkatannya. Kalau dari Dayat, LSD deh. Oke, Kang Dayat, LSD ya. LSD apa itu? LSD itu saya langsung begitu Kang Dayat bilang tadi, ya kita waktu kuliah pun kadang-kadang kayak penyakit sapi gila apa waktu ya, itu kita dapat belum masuk ke belum masuk ke Indonesia, tapi sudah dikasih tahu pengetahuannya berbagai jenis bahwa disease yang ada yang menyerang kepada ruminansia dan yang lain. Ruminansia khususnya. Kalau LSD itu kan saya langsung searching nih. LSD itu kan lumpy skin disease. Jadi disease penyakit. Skin itu kulit. Lumpy itu yang. Tadi kan ngomongin Jogja. Ini dari Semarang, dari lumpia ya. Saya kira itu bacanya nggak tahu lampi atau lumpi, nanti mohon komentar ya dokter hewan nih. Saya bukan dokter hewan tapi pengetahuan kita berusaha untuk mendiseminasikan dan memberikan apa ya Kang Dayat, informasi kepada peternak ini cepat dicegah. Bahwa ada satu penyakit yang penyebabnya virus yang bukan diduga, ini sudah ditemukan Kang Dayat. Saya langsung browsing, yang Kang Dayat bilang udah masuk Indonesia. Ya, dulu lumpi tadi naon? Lumpi itu seperti, kalau mau diartikan juga susah ya. Itu istilah kali ya, karena apa? Ini pertama masuk di penyakit LSD ini adalah di Zambia. Zambia itu di Afrika. Oh, negara Zambia. Takutnya itu lumpi itu adalah istilah atau tempat. Saya nanti searching ya. Karena tahun 1929
Pertama masuk itu di Afrika. Lumpi kan kalau nama-nama tempat di lumpi, skin disease. Dia nama-nama tempat di saya sih perkiraannya dan saya perkiraan nama-nama tempat di Afrika kan namanya lucu-lucu. Lumpi, ada tambu, ada ini. Oh iya. Dan mungkin ya saya Tapi nanti yang jelas kalau lihat dari namanya tadi skin kulit. Skin kulit. Menyerang kulit. ya kan? jadi menyerang kulit. Ya kita bahas nih. Kita bongkar Kang Led. Kenapa kata Kang Led udah ada di Indonesia? Iya betul. Nah, saya langsung searching, ternyata Sobat Colenak, ini dari berita belum terbaru nih, artinya bukan terkini, masih tahun 2023 Januari. Oke. Bahwa ini dari, saya sebutkan ini berita dari Berita Magelang. Oke. Seorang dokter hewan menyatakan ini udah menemukan di Magelang loh. Oh di Magelang sudah. Magelang, tapi diperkirakan ternyata di Provinsi Riau itu sudah duluan kena. Mungkin yang akhir Desember itu. Ya, Riau jadi ya. Provinsi Riau itu sudah diperkirakan pertama kali ditemukan di Indonesia LSD. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah masuk ini LSD ke Indonesia. Sama Saya khawatirnya kayak kasus PMK. Nah itu dia Kang Ya. Denny, Sobat Colenak, Sobat Tani, kasus PMK. Ya, nah, Jadi menyerangnya hanya pada sapi atau bisa ke unggas atau gimana? ini ke ruminansia aja. Jadi Kerbau juga bisa ya? ya, berarti ruminansia kan berarti kambing juga bisa, kerbau juga bisa. Oke. Nah, kalau kita melihat mortalitas atau untuk kejadian kematiannya, itu memang di bawah masih 10% Kang Layat. Mungkin masih relatif rendah mungkin ya. Sudah. Terus gejala-gejala klinisnya juga ini saya kalau ngelihat kita di catatannya dari BB Litvet, kita mengenang mengulas kembali ini bahwa penyakit ini itu mempunyai gejala klinis itu yang dipengaruhi oleh umur, ras dan status imun ternak. Umur, ras dan status imun ternak. Oke. Nah, jadi tanda klinis utamanya penyakit lumpi skin disease ini atau LSD itu terjadi kerusakan pada kulit. Ya. Kerusakan pada kulit biasa disebut dengan lesi kulit. Penyanyi dangdut. Lesti etama. Lesti. Jadi kalau istilah orang peternakan lesi kulit. Dan kemudian dari gejala klinis yang utama lagi dilihat dengan mata itu ada timbul kayak bulat-bulat benjolan itu bintik-bintik. Nanti saya lihatkan gambarnya. Ini berarti ya? Kayak Kutil kayak bisul gitu, tapi dia nonjol. Itu disebutnya nodul. Nodul itu tiroid yang nonjol. Jadi saya kira nodul itu hanya ada di kendaraan. itu terot. Bapak sekarang jadi stand up komedian aja, Pak. Nah, kita ulas sedikit. Ya. LS itu singkatan dari Lumpi skin disease, asalnya dari Zambia. Kita tahun 29. Nah, ini sobat-sobat Colenak, Sobat Tani, ini sudah ada Indonesia. Mohon waspada teman-teman Sobat Colenak, Sobat Tani yang memiliki ternak, segera dilaporkan jika ada gejala tadi yang disebut oleh Kang Dani. Meskipun belum semuanya saya kira gejalanya. Betul. Kemudian ini lagi, tadi penyebabnya apa? Virus dia. Nah ini ternyata menyerangnya terhadap ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba. Ya. Jadi kalau untuk unggas, insya Allah enggak lah ya. Enggak. Karena kalau unggas begitu kena lumpi mati kali ya. Kegedean lumpinya daripada unggasnya gitu. Iya. Nah, gejalanya tadi gejala klinis utama ya yang terlihat. Tapi sebetulnya kalau gejala itu demam, ada demamnya. Jadi sampai kalau menurut dokter hewan ini dan catatan ini adalah itu ada diawali dengan demam hingga lebih dari 40,5 derajat Celcius. Jadi mirip-mirip gejala tipes ya? PMK juga begitu kan? PMK tinggi. PMK juga ada fevernya atau demamnya. Nah ini yang harus teman-teman tahu. Mortalitasnya 10%. Di bawah 10%. Artinya penyakit yang sudah terinfeksi penyakit LSD kemungkinan menempuh jalan kematiannya nggak 10%. Nggak seperti PMK. Artinya kalau 100 yang terinfeksi ya bahkan 10 cuma ekor, 10 ekor gitu kan, jadi masih
Tapi juga itu harus diwaspadai, Kang Dayat. Oh iya dong, meskipun kecil ada. Ya, karena maksudnya kalau ini dibandingkan penyakit lain kan relatif ya, kecil. karena kalau tapi ini apa namanya? Cara penularannya Kang Dayat ini melalui vektor. Apa ya kalau disebutnya, kalau melalui vektor tuh berarti melalui Oh, perantara. perantara gitu ya, perantara. Oh, karena Sehingga virus tadi ya. Iya, betul. Kan virus. Heeh. Organisme virus. Juga bisa kontak langsung kulit. Kalau memang udah kontak langsung kulitnya itu. Iya. Namun virus LSD ini juga diekskresikan melalui darah. Tadi apa? Bisa melalui kulit, Ya, darah. ya. Terus? Kemudian, iya langsung kontak kulit ya. Bisa melalui darah, leleran hidung dan mata, air liur, hampir sama juga ya. Iya dong. Oh tuh, Sobat Colenak, ada semen juga dan susu, Semen. bukan semen ya, semen. Oh, semen itu apa yang isi sperma? Ya. Oke. Kemudian penularan juga dapat terjadi secara intrauterin. Uterin. Nah, juga dapat terjadi secara tidak langsung. Penularan terjadi melalui peralatan tuh kalau tidak langsungnya. Ya. Kemudian perlengkapan yang terkontaminasi oleh virus LSD. Berarti salah satu kuncinya Kebersihan, biosekuriti. sanitasi semuanya. Nah, sehingga juga nih yang saya bilang tadi vektor. Jadi vektornya apa, Kang? Coba, penularan secara mekanis terjadi melalui vektor, yaitu nyamuk, rengit, lalat, caplak, dan ambioma haberum. Ya, Ini pokoknya caplak. sejenis Itulah sejenis serangga yang bisa terbang. Berarti lebih banyak itunya. Artinya kalau ini kan virus itu kalau tidak salah ukuran molekulnya lebih kecil dari bakteri. Betul. Itu lebih gampang menyebar dibawa oleh vektor tadi kan, si nyamuk, si lalat dan si caplak. Balik deh pasti harus sanitasi, harus Ya. itu yang kita bahas. Kenapa sih banyak lalat? Mengundang serangga tadi, vektor itu. Jadi riskan juga kalau gitu. Benar. Riskan juga. Tadi kan ada mortalitas 10%. Itu kan kemungkinan kematiannya. Kalau ininya misalnya ternak sudah terserang nih, kemungkinan hidupnya apa istilahnya teh? Morbiditas 45%. Oh, lumayan. Ya. Masih ada lah. Ya. Masih diberi kesempatan untuk hidup. Ini sebetulnya karena dari mulai Zambia pertama kali ini menurut catatan ini di tahun 2021 itu di Thailand, Kamboja dan Malaysia itu udah masuk. Asia Tenggara loh itu. Iya, makanya sekitar Asia Tenggara sehingga 2022 ya. Kita kebagian. Tetangga kita yang terdekat kan Malaysia. Tadi kan disebutkan Riau kan. Riau kan berbatasan yang paling dekat dengan Malaysia dan ya main logika aja. Ya. Mungkin udah Kepri itu serius. Ya tadi mungkin ya. Walaupun misalnya tidak kontak kulit, penularannya ada vektor itu. Jadi lalat Malaysia terbang ke Indonesia. Bisa jadi. Atau ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya. Ada kita manusia, orang yang manusia masuk ke Riau yang tidak bersih, dia udah terkontaminasi dengan virus. Karena virus LSD itu. Virus kan susah dilihat lah. Molekul kecil dan kita udah ini. Dan itu sobat Colenak. Ini mungkin sama dengan COVID ya, atau Corona. Kan penyebabnya juga virus. Nah, itu mudah sekali menyebar. Oleh karena itu salah satu mungkin ya dalam penanggulangan penyakit LSD ini tadi sebetulnya Kang Dani kan kebersihan lah ya. Balik lagi ke sana, Kang. Betul, itu balik lagi pasti ke sana. Kebersihan. Makanya kita selalu mengasih tahu kepada sahabat Colenak, pada peternak ya. Kalau di lingkungan farm atau di lingkungan peternakan, kawasan kandang, ya harus rajin lah membersihkan. Supaya tidak mengundang vektor tadi. Kita
paling cerewet Kang ya di episode sebelumnya selalu pasti akan balik lagi kenapa Episode penyakit ini awal itu timbul, sudah, episode kenapa PMK datang, kenapa penyakit ini Ya. masuk, kenapa ini, ya itu balik lagi ketika kita kembali ke bagaimana manajemen pemeliharaan kita, ada namanya di situ item yang disebut sanitasi, Ya. kemudian ada biosecurity, itu semua nggak bisa dihilangkan. Dan ini lagi nih teman-teman sobat, sobat Colena, sobat Tani, mudah-mudahan dan saya yakin sudah di lapangan sudah bergerak. Ya, Diusahakanlah yang daerah yang memang sudah dinyatakan cikal bakal timbulnya LSD seperti di berita itu di Riau. Nah, wilayah-wilayah yang dekat dengan Riau ya waspada lah. betul. Minimal ada antisipasi seperti kemarin tindakan yang PMK itu. Ya, Ada tindakan desinfeksi kayak gitulah. kebersihan kan itu kan Ya. kebersihan. Untuk meminimalisir virus supaya tidak kemana-mana. Mudah-mudahan sih tidak menyebar ke yang lain, ke wilayah lain, kemudian yang di Riau juga segera bisa ditangani. Karena kalau penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme virus itu biasanya kan tidak bisa diobati, Ya, hanya bisa dicegah melalui vaksinasi. Iya. Oleh karena itu mungkin Kang ini juga kita berbagi di forum podcast ini, mudah-mudahan bisa juga para peternak yang sekarang udah di Jawa loh, karena berita Magelang ini Magelang itu udah. Aduh, Sehingga nanti mudah-mudahan mesti ya ini mungkin pemerintah ya, mungkin tadi saya yakin sudah. Pak Kang Dayat bilang Kepala Badan Penyuluhan Ya. SDM pertanian udah menghimbau itu, dan terutama pada penyuluh, widyasuara yang mempunyai ilmu tentang peternakan khususnya dokter hewan, dan Untuk segera harus segera memberi sosialisasi dan bagaimana peternak. mencegah itu. Peternak. Itu yang paling penting. Tuh. Dan mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang Segera segera dilaksanakan minimal untuk lalu lintas ternak. Ya, kan betul. ini. Harus itu harus. Karena ini virus Kang Dayat. Ya, karena virus dan vektornya itu yang saya ngeri. Itu- Kalau vektornya ulet saya nggak begitu ngeri lah, karena jalannya pelan. Ini namanya bisa terbang masalahnya. Nyamuk, caplak. Mana ini jadi? Ini nyamuk, caplak, dan lalat. Lalat. Iya. Nah, itu kan semuanya bisa terbang dengan Dan kecepatan. kita nggak tahu itu. Nah, itu dia. Kita nggak tahu. Nah ini yang terpenting juga teman-teman nih, ini ada informasi dari ibu yang dokter hewan dari Magelang juga, karena menurut saya ini penting banget. Ini bahwa wabah LSD atau lumpy skin disease ini mirip dengan PMK. Ya, karena virus. Bisa mengakibatkan kematian pada hewan. Yang tadi bilang walaupun mortalitas sedikit yang terinfeksi. LSD juga berpengaruh terhadap kesuburan hewan. Oh, reproduksinya. Hewan seperti sapi misalnya, rentan terhadap gangguan reproduksi seperti infertil. Berarti mandul. Ya. Bahkan bisa permanen itu infertilnya. Wow, ini berpengaruh terhadap produksi, bahaya. Sangat. Artinya betina ya, kemudian tidak bisa, populasi akan. Nah, bisa mengakibatkan keguguran Kang Dayat. Abortus itu. Abortus. Jadi mirip penyakit ini apa namanya? Ya, keguguran, kekeluaran itu apa ya? Kayak burus. Iya, abortus. Keguguran. Wah. Jadi sekali lagi ya Kang Dayat ya, kita menghimbau Harus ya, segera lah. Segera dalam artinya semua penyuluh, peternak, widyasuara, semua perangkat yang berhubungan dengan khususnya Kementerian Pertanian nih, ini bisa segera, dan penanganannya ya walaupun ini katanya mortalitasnya dan baru ini harus sama vaksin harus segera. Betul, itu maksud saya. Jadi Sobat Colena, Sobat Tani, ini sengaja nih episode khusus ya.
meskipun kita tidak tahu banyak, kita hanya dari beberapa informasi awal dan media sosial online, kita berusaha untuk menyampaikan, ayo kita sama-sama Sobat Colenak, Sobat Tani, sampaikan kepada ternak bahwa ada penyakit LSD. Bukan menakut-nakuti, tapi untuk mencegah ya, lalu lintas ternaknya segera diperhatikan. Ya. Karena mumpung belum kemana-mana ini. Iya, karena nanti kalau udah boom aja. Karena virus ya, ini biasanya sangat cepat. Karena itulah, mari kita sama menginformasikan agar segera tertangani lah. Tertangani dan peternak tetap waspada dan peternak tetap nggak usah khawatir, nggak usah takut, tetap waspada aja. Menjaga kebersihan kandang semuanya dan lain-lainnya agar kita tidak lalu lintas ternak juga ya perlu bukan diperketat maksud saya, dia aja dihilangkan si virusnya. Betul. Dengan desinfektan mungkin hilang. Kalau nanti ada yang lebih tahu silakan nanti komen di Colenak. Nah, ini karena kalau dibiarkan ya namanya penyakit apapun tetap aja bukan khawatir ya. Cuman tidak usah takut, tapi waspada kudu. Tetap waspada. Apalagi kita mau menjelang Idul Fitri ini. Itu makanya. Kita harus karena ini menyerangnya kepada. Saya yakin juga teman-teman dari Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah bergerak bersama dengan pemerintahan daerah khususnya dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Saya yakin sudah bergerak. Vaksin mudah-mudahan sudah jalan juga. Mudah-mudahan vaksin sudah jalan, artinya sudah bertindak lah supaya tidak menyebar luas kemana-mana nih ke wilayah Indonesia. Kemarin PMK itu karena turunnya dan ketahuannya menjelang Idul Adha itu yang membuat ramai. Tapi ini juga jangan dianggap enteng. Mumpung masih jauh ke momen Idul Fitri, mudah-mudahan nanti pas kita masuk ke Ramadan ini sudah normal lah. Dan ini tidak dianggap enteng, bukan tidak boleh dianggap enteng. Ini harus waspada dan teman-teman tetap terus bersosialisasi, memberikan pengetahuan, knowledge kepada peternak tentang penyakit LSD. LSD ya. LSD, lumpy skin disease. Ya penyakit kulit. Yang jelas bukan eksim. Tapi ada benjolan. Oke, Sobat Colenak, Sobat Tani, itu edisi khusus tentang LSD. Sekali lagi, mari kita sama-sama memberitahu kepada peternak untuk minimal mengurangi dengan tadi Kang Dani sudah sebutkan kebersihan kandang, sanitasi, biosecurity harus dijaga. Itu minimal lah. Minimal ya. Saya kira itu ngopi. Kita mau lanjut ngopi. Sobat Colenak juga nonton kami meskipun masih kangen, tapi harus ngopi juga. Kita akhiri. Terima kasih banyak. Salam peternakan.